welcome back to my channel and this is Semangat Sastra. Finally, okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone, I bring you. Assalamualaikum everyone, Aziz here. Waalaikumsalam, thank you so much for coming, Mr. Ajis. Thank you so much. Udah berapa minggu nih nggak datang, Mr. Ajis? Aduh, ya beberapa video lah gitu ya pertanyaannya ya. Oke, gimana? Sibuk? Alhamdulillah, masih diberi kesibukan. Betul. Lagi apa namanya, rajin-rajin olahraga nih. Mau kemana sih? Mau ke Malaysia. Jadi nggak boleh, jadi harus apa namanya dikeluarkan dulu gitu ya, kalorinya yang banyak supaya nanti di kesana makannya juga jadi lebih banyak gitu. Wow, ringgit semakin menguat. Masya Allah. It's not an easy thing for us, Tahu nggak sih, Mr. Ajis. Pekan lalu tuh ada berita bahwa ringgit, Malaysian ringgit adalah yang paling kuat di Asia Tenggara, di Southeast Asia bahkan di ASEAN, Mister. Di Asia juga menjadi performa terbaik, Mister, gitu. Ya sekarang tuh orang-orang mau ke Jepang itu sudah seperti mereka mau ke Indonesia gitu. Jadi mereka sudah banyak perhitungan ketika mau ke Jepang karena memang ringgit sedang kuat-kuatnya, Mister. Wow, ngomong-ngomongin tentang Malaysia, selalu rindu akan pengalaman-pengalaman kita ketika kita berada di sana. Kali ini saya ingin menyampaikan terima kasih saya dan terima kasih kami kepada Puan Baharia, Mr. Ajis, karena beliau ini mengirimkan foto kepada saya saat beliau mengunjungi tempat-tempat di mana kita sudah mengunjunginya, Mr. Ajis. Contohnya ini adalah saat kita berada di KLCC. Sastra, Puan datang ke sini. Look at this, Mr. Ajis. Bahkan minum air ini yang kamu menangis saya tidak menangis, cuma kelilipan. Oke, masih tidak mengakuinya loh ini guys. Tuh, Masya Allah. Aduh, cantiknya, cantik Betul. orangnya, juga cantik gedungnya ya. Masya Allah. Tidak sampai di situ, Mr. Ajis. Beliau juga datang ke sini, Mr. Ajis, ke semua tempat yang kita kunjungi, yaitu ke Salmi Corner. Abang Don, Kak Dila, Ryan, Salmi Corner. Look at that. Oh my god, Masya Allah. ini Kak, Ini Puan Baharia. Puan Baharia ini mencoba mie Bandungnya enggak? Dan ini yang dicoba, Mr. Ajis. Apa tuh? Ini dia. Allah, Ya Allah. aduh itu enak banget sih. Ya Allah. Itu exactly telurnya yang kayak gini nih. Betul. Enak. Dan ini adalah mie Bandung, Mr. Ajis. Masya Allah, terima kasih Puan. Masya Allah. Tidak sampai di situ, Mr. Ajis, beliau juga selalu mengirimkan doa-doa terbaik untuk kita di sini, Mr. Ajis. Terima kasih Semoga banyak. kita one day bisa datang kembali ke sana. Bisa berjumpa dengan Puan Baharia Betul. secara langsung. Amin, Allahumma amin. Oke, nah ngomong-ngomong tentang pengalaman, nah video kali ini akan berkaitan dengan tentang pengalaman, Mr. Ajis. Itu tentang pengalaman daripada mahasiswa Indonesia di tahun pertama dia, dan dia merangkum di dalam 6 pengalaman nggak biasa sebagai student di Malaysia. Wow, kira-kira penasaran nggak apa aja 6 pengalaman nggak biasa katanya? Everyone, without any further ado, here's the video. 1, 2, 3. 1 tahun di Malaysia, inilah yang saya rasakan sebagai mahasiswa Indonesia. Disclaimer, ini semua subjektif berdasarkan pengalaman pribadi sahaja. Yang pertama, privilege sebagai student, sebagai penuntut ilmu, sangatlah tinggi sekali di sini. Penuntut ilmu sangatlah dihargai. Saya punya beberapa pengalaman. Di antaranya yang pertama, saya pernah naik Grab beberapa kali, bukan 1 kali. Ketika drivernya itu bertanya kepada saya, dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Kemudian mereka bertanya, buat apa? Dengan wajah yang biasa-biasa saja. Betul. Kemudian ketika saya menjawab, saya adalah seorang student. Mereka begitu excited. Student? Duduk dekat mana? Hana. Dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Dan itu akan kalian sering temukan di sini sebagai seorang student. Pengalaman selanjutnya ketika saya dikejar oleh polis disebabkan overspeed. My fault, tak boleh ditiru. I'm so sorry guys. Waktu itu saya drive dari KL menuju Johor dalam perjalanan sekitar 3-4 jam. Dan disebabkan oleh overspeed, polis kejar saya. Saya tak notice sehingga saya jalan terus. Ketika saya notice, saya minggir dan polisi itu datang dengan wajah yang begitu garangnya luar biasa. Betul. Paspor. Langsung minta paspor, tak tanya license, dan langsung tahu saya bukan orang Malaysia. I don't know why. Saya pun cakap, karena mungkin orang Malaysia tidak akan berlaku begitu, seperti itu ya. Orang Malaysia pasti betul. paham peraturannya seperti apa. Pasti yang melanggar nih pasti bukan orang kita nih, pasti orang luar seperti itu. Saya tak bawa paspor, saya student, saya hanya bawa Niger. Bisa dibilang, saya gak perlu bawa paspor kemana-mana, saya cukup bawa ini. Ini dari immigration,
Dan ketika polisi itu ambil Kartini lalu baca, lalu tahu saya student, polisi itu langsung berubah. Dari yang begitu garang, langsung berubah macam Hello Kitty. Baik sangat. Wow. Oh, student mana? UAE, di dekat mana? Berapa lama? Tanya semua. Langsung jadi bijak sangat, jadi happy sangat. Dari yang awalnya paspor, langsung hai. Saya yang awalnya duk, itu langsung berubah jadi ya ujung-ujungnya tetap kena saman, tetap kena tilang 150 ringgit, langsung bayar di website, tak payah proses panjang. Kejadian selanjutnya ketika jadi mereka bayar samannya di website gitu. Jadi tidak ada perantara lewat bapak polisi ini gitu ya. Jadi itu bukan tilang, kayaknya suap itu namanya. Nah, kalau di Indonesia pun gitu, walaupun pak polisinya memberikan kartu tilang dan semua surat-surat ketilangan tersebut, duitnya pun kita berikan kepada mereka. The thing is, kita nggak pernah tahu apakah duit tersebut disampaikan itu dengan dulu, benar atau Mister. tidak. Itu dulu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang itu kan ada elektronik ya kan, di foto yang melanggar kamera ya. Ya, itu masuk pembayaran adalah ketika nanti kita bayar pajak tahunan. Itu ketika bayar pajak tahunan itu bisa membludak tiba-tiba dan kita nggak tahu itu dari kenapa membludak. Nah, itu ada recordnya tuh saat apa. The thing is, kalau kamu bayar pajak. Betul. Kalau enggak, ya kan, numpuk terus ya. Gitu. The thing is, I do believe di Malaysia juga ada. Aku pernah lihat ada kamera-kamera di atas. Tapi selain kamera, Pak Polisi juga tetap mengandalkan penjagaan di jalan-jalan. Jadi tidak hanya mengandalkan kamera seperti, tapi polisi tetap turun tangan di situ dan menilang jika memang perlu ditilang, karena memang takut membahayakan seperti itu kan, Mister. Tapi luar biasa lagi, bayarnya tidak di Pak Polisinya tapi melalui websitenya seperti itu. Kalau di Indonesia kan tilangnya masih, apabila berhadapan dengan polisi masih kita harus bayar ke Pak Polisinya, Mister. Aku kayaknya bukan tilang deh tuh, Mister. Apa? Itu tuh ya tak sendiri lah, Mister. Oke lah. Saya perjalanan dari Terengganu menuju KL guna airplane. Saya duduk di dekat Pakcik. Pakcik itu tanya tentang saya. Saya jawab, saya adalah seorang student. Ditanya, ambil course apa? Ambil course Quran Sunnah di sini. Ketika Pakcik itu tahu saya adalah seorang student, langsung dia ambil tas, keluarkan uang 50 ringgit. Ini 50 ringgit. Sebab apa? Sebab saya adalah seorang student. Saya tolak berkali-kali, tak payah. Langsung tetap dipaksa. Akhirnya saya terima 50 ringgit. Lumayan. Sehingga privilege sebagai student di sini begitu tinggi. Yang kedua, orang Malaysia sangat mencintai Buya Hamka. Jangan heran ketika kalian di sini masuk ke perpustakaan, masuk ke library, buku-buku Buya Hamka lengkap. Perbincangan mengenai Buya Hamka ada di kafe-kafe. Bahkan ada satu kafe yang bernama Buya Hamka. Bahkan saya sendiri merasa perbincangan mengenai Buya Hamka di sini di Malaysia jauh lebih sering saya dengar dibandingkan ketika saya ada di Indonesia. Padahal saya sendiri juga mencintai Buya Hamka. Buku pertama yang saya hatamkan dahulu ketika saya ada di SMA di bawah lindungan Ka'bah. Buya Hamka. Saya pun penasaran kenapa Buya Hamka dicintai di Malaysia. Saya search dan ternyata Buya Hamka dulu pernah membela Malaysia mati-matian dan rakyat Malaysia sampai hari ini tidak melupakan jasa itu. Yang ketiga, orang Malaysia suka sekali beratur makanan. Orang Malaysia suka sekali antri untuk dapetin makanan. Maka jangan heran ketika kalian masuk ke satu restoran terus antrinya panjang. Betul sekali. Beraturnya panjang pol. 1 jam, 2 jam. Sampai-sampai saya pernah jumpa dengan kawan lalu saya tanya, "Bro, tak payah datang ke sini. Tuh, antri beratur panjang sangat." Lalu kawan saya cakap, "Tak apalah, sejam je." Sejam je. Kuat beratur orang sini. Lalu yang keempat, mayoritas makanan Malaysia itu manis-manis. Kalau kalian berasal dari daerah di Indonesia yang kurang suka dengan manis-manis, sepertinya kalian di sini tidak bisa makan makanan Malaysia terlalu banyak. Kecuali kalian berasal dari daerah Indonesia seperti Jogja mungkin yang suka manis dengan nasi gudegnya dan banyak hal, sepertinya kalian cocok di sini. Untungnya di sini masih banyak. Tapi kayaknya banyak pilihan deh gitu. Bahkan beberapa kali kita juga ada makan nasi lemak dengan sambal yang cukup pedas juga gitu. As we know that nasi lemak memiliki sambal yang memang manis gitu kan, compare to our sambal gitu. Tapi beberapa sambalnya juga tuh cukup pedas gitu. Tapi maksudnya Mister, manisnya tuh bukan selalu dari side dish-nya, justru nasinya punya cita rasa yang manis gitu. Betul. Manis itu bukan berarti yang sweet, sugary, bukan ya, tapi aroma gurih ya kan coconut. Betul, coconut milk ya. Ya kan coconut milk, jadi ada gurih, ada manisnya, mungkin maksudnya itu ya gitu. Saya sih sebagai orang Indonesia jujur sangat suka gudeg yang tadi disebutkan, sangat suka cita rasa manis gitu, sangat suka cita rasa yang ada asinnya tapi manisnya juga terasa. Jadi kenapa saya jadi sangat memfavoritkan kuliner Malaysia itu karena itu juga sebenarnya gitu.
cocok kok di saya, walaupun saya bukan orang Jawa banget gitu gitu kan, ya. tapi cocok kok makanan Malaysia menurut Iya, saya. iya, iya. Banyak makanan kayak ayam gepuk atau restoran-restoran Indonesia juga banyak di sini. So please buat teman-teman Malaysia, bagi saya satu menu makanan khas Malaysia yang pedas. Please, saya penasaran seperti apa pedasnya Malaysia. Bukan restoran Indonesia, bukan restoran India, tapi restoran Ada, dia Malaysia punya sambal yang pun rasa jual pedas. makanan pedas. Saya penasaran. Yang kelima, dan ini adalah kan salah tahun satu pertama, pengalaman Oh, di tak tahun baik, pertama, tak betul. nyaman yang saya rasakan selama 1 tahun. Terbayang selama 1 tahun, pengalaman tak baik saya hanyalah satu ini aja. Apa? Yaitu sering disangka tak punya duit sebab saya orang Indonesia. Dan ini sering terjadi. Ya. Bahkan ketika saya tanya Gimana? beberapa kawan saya yang sesama Indonesia, saya tanya apakah mereka mengalami ini, mereka berkata yes. I don't know why, tetapi kenapa persepsi itu ada. Can Malaysian people tell me why? Lalu yang terakhir, dan ini yang paling membuat saya bahagia adalah Wow, no one judge you just because your English is so bad. betul. Di sini, saya bebas menggunakan bahasa Inggris, saya bebas latihan bahasa Inggris dengan siapapun. Betul. Dan nggak ada yang ngejudge kamu hanya gara-gara bahasa Inggrismu Betul, salah. betul, Mereka langsung betul. kayak paham gitu loh. Yang penting paham. Berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya, saya pernah beberapa kali menggunakan bahasa Inggris, di live saya menggunakan bahasa Inggris sebagai latihan saya. Ya Allah, dikata-katain mulu dah. Polis-polis grammar itu datang kemudian Iya ya, merekam betul. saya, sehingga saya Kenapa ya? jadi nggak pede gitu untuk menggunakan bahasa Inggris di Indonesia. Karena di sini tuh orang mau belajar bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris tuh bukan bahasa yang semua orang bisa gitu. Jadi ada orang yang bisa tuh merasa Superior. oh, ya I'm much better than you Iya, iya. gitu. Jadi ketika dia ngomong bahasa Inggris tuh jadi dia nggak memperhatikan isi, tapi dia lebih memperhatikan oh salah tuh grammarnya, nggak pakai itu, oh salah itu past tense, nggak harus kayak begitu, itu harusnya present tense, itu harusnya future. Jadi udah kayak ya udah deh malas pakai bahasa Inggris gitu. Jadi sudah memang bahasa Inggris di sini tuh nggak familiar, nggak popular. Kemudian sekalinya berbahasa atau bicara bahasa Inggris banyak polisi grammar gitu. Tapi di sini, padahal yang bisa menggunakan bahasa Inggris itu lebih banyak. Tapi walaupun saya salah, itu gak di-ngejudge. Iya. Makanya saya bebas menggunakan bahasa Inggris di sini True. sebagai bahan latihan saya. So, overall, nilai saya selama tinggal 1 tahun di Malaysia, Wow. 9/10. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa mempersaudarakan rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia. Wow. FYI, perdebatan Indonesia versus Malaysia itu hanya ada di sosial media. True. Di real life, tak ada. Itu tak ada. True. Tak ada. Saya tak pernah merasakan itu. Alhamdulillah. Wow, gimana tuh Mister? Aku kayaknya tahu nih kenapa orang-orang di Malaysia kayak drivers gitu ya antusias ketika mendengar student Gitu, gitu. kenapa? Aku tahu, karena gini, sudah bertahun-tahun lamanya gitu ya, bahkan lebih dari 30 tahun gitu. Indonesia tuh mengirim pahlawan devisa, buruh migran gitu ya, Betul. tenaga TKI. migran, TKI ke Malaysia gitu. Betul. Bahkan Angkal di Kajang saja kan dari Betul. Lombok kan, Betul. katanya kan apa? Bibi di rumah. Bibi di rumah gitu. Jadi orang-orang di Malaysia tuh sudah familiar bahwa orang dari Indonesia itu pasti adalah seorang maid gitu ya, atau asisten rumah tangga. Jadi when it comes to someone who declare they are a student, itu Wow. sebagai sesuatu yang very prominent Selebrasi gitu, ya. selebrasi, very prominent gitu. Wah, student di mana gitu kan, karena Image mungkin ya. betul image kan. Terus berhubungan dengan yang tadi disampaikan juga, orang Indonesia selalu dinilai tidak punya uang gitu kan. Paham gak sih? Jadi selalu Betul. dinilai sebagai kalangan yang bukan profesional Betul. atau berkontribusi pada masyarakat lebih luas gitu. Betul. Jadi adanya di rumah bekerja Betul. gitu ya, berkontribusi hanya bagi keluarga yang Asisten rumah mempekerjakan. tangga. Betul. Jadi when it comes to to be a student, mereka tuh unik gitu langsung. Alhamdulillah ada juga ya, Dan, gitu. dan di era 2010 bahkan di 2000-an inilah jadi lebih banyak kan yang Betul. orang-orang yang melihat Malaysia sebagai negara di mana mereka bisa melanjutkan undergraduate degree, postgraduate gitu. Pertama, Mister tahu nggak bahwa angka mahasiswa Indonesia S1 itu makin tinggi loh dari tahun ke tahun ya, walaupun ada beberapa fluktuasi Betul. di zaman Covid ya Mister. Betul. Tapi kian Betul. tinggi karena orang tua tuh merasa bahwa ketika ada uang yang cukup gitu ya, pengen deh menyekolahkan anak di luar negeri, tapi nggak pengen terlalu jauh. Betul. Gitu. Karena orang tua juga pengen mengunjungi gitu Betul. kan, anak juga diminta untuk pulang biar ongkosnya nggak terlalu mahal, tapi tetap internasional, bahasa Inggrisnya terpakai Yes. gitu. Jadi apalagi untuk orang Islam gitu. Betul. Jadi tetap dengar suara azan nih buat orang-orang yang bilang nggak dengar suara azan ya. Jadi tetap dengar suara azan, tidak sulit datang ke surau atau masjid gitu-gitu sih. Alasannya sesederhana itu gitu. Jadi Wow. mereka menselebrasi ketika sudah. Wow, bisa jadi. Atau mungkin salah satu yang bisa aku highlight di sini adalah mereka
merasa that Malaysia tuh suka banget bersedekah gitu loh Mister. Jadi mereka ingin ambil bagian take part kepada mahasiswa ini ketika mereka menggunakan uang itu dari mereka untuk mereka hidup, untuk mereka beli buku. Mungkin itu merupakan salah satu investasi juga buat orang-orang Malaysia memberikan duit itu kepada mereka. Jadi memang orang Malaysia apabila when it comes to ilmu pengetahuan, jadi ingin ambil andil gitu. Ilmu yang bermanfaat itu salah satu amal jariah yang nggak putus gitu. Jadi mereka mau ada di situ gitu. Mau investasi juga kepada pelajar ini biar nanti ketika dia tumbuh dari uangnya dia. Jadi ketika dia berguna, insya Allah itu bisa menjadi amal jariah juga kepada mereka-mereka yang pernah memberikan kontribusi atas perjalanan dia sebagai seorang siswa atau mahasiswa. Ketika tadi polis juga dari KL ke Johor diberhentikan karena overspeed gitu. Kalau saya sih cara memandangnya gini ya, they are just human being gitu. Apalagi ini adalah seorang pelajar. Saya selalu bilang sama siswa-siswa saya di sekolah gitu bahwa ketika kamu menyandang gelar sebagai seorang pelajar gitu, kamu adalah tempatnya salah dan orang pasti akan memaklumkan gitu. Karena belum diwajibkan untuk berkontribusi pada masyarakat karena pelajar anyway gitu. Dan dinaungi oleh sebuah universitas, dinaungi oleh sebuah sekolah yang masih bertanggung jawab pada pelajar itu. Karena ketika seorang pelajar berbuat kesalahan pasti kan ditanya universitas mana atau dari sekolah mana gitu ya. Jadi ada permakluman gitu, bukan membenarkan yang salah karena ditilang anyway, tetap di ada hukumannya ada gitu. Dendanya gitu. Bahasa Malaysianya denda. Ada samannya gitu. Tapi bagaimana mereka men-treat gitu ya, mereka lower down their expectation gitu, tone down their voice. Dari student karena mereka tahu bahwa ekspektasinya tidak bisa setinggi di-compare dengan orang-orang yang sudah tidak pelajar gitu. Pelajar adalah orang yang memang dimaklumkan untuk berbuat salah tetapi belajar dari salahnya tersebut dan mengambil hikmahnya. Tapi tetap diberikan sebuah konsekuensi atas apa yang sudah dilakukan ya. Luar biasa banget. Wow, menarik banget Mister. Dan satu lagi Mister, di sana dia memberikan 9 out of 10 untuk kehidupan di sana selama 1 tahun ini. Dan oh my god, kangen gak sih Mister? Ya Allah. Karena kan tadi diceritain kan semua tentang orang. Makanan cuma satu dia sebut karena tidak ada yang pedas dan banyak yang manis cuma satu. Yang tentang manusia tuh banyak. Ketika saya naik naik pesawat, ketemu waktu itu naik Grab, ketemu orang itu. Terus orang-orang beratur, orang-orang terus. Bener kan teori aku jadinya what makes me very missing Malaysia is human is the people of Malaysia gitu loh. Jadi nggak bukan gitu loh Mister. Karena kalau dibilang alam Indonesia gitu ya, kalau kita mau vacation ke Indonesia, alam Indonesia juga cantik, indah gitu. Tapi ketika kita ke Malaysia, kenapa kita mau balik ke Malaysia lagi? Itu karena memang hangatnya tuh seperti di rumah gitu. You should try it guys. Namanya walaupun kita tidak intens berkomunikasi, tapi when it comes to meeting in person, itu bisa sambil nangis loh guys. Itu bisa sambil nangis, bisa sambil kalau misalnya sama abang bisa peluk-pelukannya very deep, bisa sambil nangis gitu. Kalau bercerita lagi, ya Allah tak terasa waktu ternyata udah 4 jam kita ngobrol gitu, Masya Allah. Melepaskan rindu. Betul Mister gitu. Jadi memang yang membuat sebuah negara lagi-lagi hebat dan membuat sebuah negara lagi-lagi diperhitungkan dan ingat adalah orangnya. Jadi bangunlah kualitas orang, bangunlah kualitas manusianya, sumber daya manusianya gitu. Percuma Mister punya aturan bagus tapi misalnya tidak diterapkan, orang-orangnya mengabaikan, disiplinnya masih kurang, tanggung jawabnya nggak ada gitu. Orang-orang Malaysia ini merasa mereka pun ikut bertanggung jawab Mister untuk mengayomi, untuk menjaga setiap orang yang datang ke negara mereka gitu. Dan itu bukanlah sesuatu yang they are trying too hard to do gitu. It's the default, is the template dan itulah bagaimana mereka menghayati apa yang dipelajari di agama mereka gitu. Di agama kita sebenarnya kita mayoritas juga muslim gitu ya. Dan itu kalau kita bilang orang Malaysia tuh kayaknya pengen banget deh Malaysia jadi apa gitu ya. Enggak sih, sebenarnya memang itu adalah warnanya mereka gitu ya. Dan Mister ngomongin juga tadi Malaysia adalah mata uang saat ini terkuat gitu ya di Asia. Di Asia. Itu juga karena people-nya gitu. Itu kan karena nilai investasi ke Malaysia juga makin tinggi. Bahkan mereka bisa mempertahankan during COVID-19 gitu sebagai salah satu negara yang very prominent penanggulangan COVID-19-nya. Itulah kenapa investor masuk dan implikasinya adalah menguatnya nilai ringgit Malaysia di compare dengan mata uang asing gitu. Dan semoga stabil terus ya Mister. Dan itu it's because the people. It's because of the people.
Wow, luar biasa banget, Mister. Aduh. Jadi mau jadi guru atau mau jadi student di sana? Mau jadi guru atau aku tetap mau jadi guru, Mister. guru, Ya, ya. karena apa? Karena ilmunya bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin bisa Seperti jadi itu. student juga, tapi juga sambil ngajar di Malaysia. Masya Allah, boleh. Gimana, Mister Ajis? Ya boleh juga. Boleh. Wow, ini sebenarnya secara tidak langsung, ini anak ini tidak tahu apa-apa. Sebenarnya dia hanya menyampaikan apa yang dirasakan. Tapi secara tidak langsung ini menggambarkan bagaimana memang sumber daya manusia itu memang yang utama. Dan sumber daya manusia ini harus apa? Ditunjang dengan pendidikan. Jadi semua orangnya tahu apa yang mereka lakukan, know what to do and know what they are doing actually. Seperti itu. Wow, terbaik sih. Jadi bisa dibilang semua andil ya. Iya. Ada andil semua orang ya ikut kontribusi untuk membangun bangsa ini. Terbaik. Iya. Wow, insya Allah suatu hari kita akan datang lagi ke Malaysia, Mister. Mungkin sebagai guru, Amin. sebagai visitor, atau mungkin sebagai murid ya. Amin. Sebagai pelajar. Amin, Allahumma amin. Okay guys, that's all from us. Hope that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the like button and also subscribe. Thank you so much for watching di Indonesia, Malaysia boleh, and very inspiring. Indonesia harus bisa. Bye everyone. Assalamualaikum.